Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ibu Siti Khalifah, Pak Miftah, Bu Tanti, dan dosen pendamping lainnya. Kita mulai saja ya untuk pertemuan ke-11 mata kuliah Digital Ekonomi. Oke, Alhamdulillah, salam sejahtera baginya, salam sehat, salam bahagia. Eh, 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 Terima kasih Pak Sapring di Mas Atang telah bergabung dan juga mahasiswa yang datang offline kampus cabang masing-masing dan juga mahasiswa yang bergabung di Zoom maupun mengikuti perkuliahan secara online di channel masing-masing dosen. Untuk pagi hari ini kita masuk di pertemuan ke 10 11 ya. Dan kita membahas terkait dengan digitalisasi di bidang pendidikan. Ya, ini selaras dengan pelarangan itu secara online. Data ini masuk pada ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema digitalisasi di bidang pendidikan atau digitalisasi edukasi. Yang pertama menjelaskan konsep digitalisasi edukasi. Yang kedua mengidentifikasi platform atau teknologi digital untuk pembelajaran. Yang keempat menganalisis dampak baik itu baik maupun buruk terkait dengan digitalisasi di bidang pendidikan khususnya di Indonesia. Kita kembali flashback ya, flashback ke masa mana COVID-19 menyerang secara global ya. Ini global, tidak hanya di Indonesia atau kawasan tertentu, tapi secara global telah membuat eh, semua sektor mengubah cara mereka dalam berinteraksi. Nah, salah satu sektor yang paling mendapatkan dampak dari percepatan digitalisasi ini adalah salah satu adalah bidang pendidikan. Kita ingat dengan pembatasan dan juga pelarangan untuk saling berinteraksi secara langsung karena adanya efek dari COVID-19, maka pendidikan berubah arah, berubah arah secara digital. Eh, Institusi pendidikan yang ada di dalamnya, sumber daya yang ada di dalamnya, bisa guru, bisa dosen, bisa murid, mendapatkan dampak dari adanya digitalisasi karena tadi didorong ya. Digitalisasi ini salah satunya terdorong karena adanya dampak dari COVID-19. Kita tidak bisa melihat fakta sejarah ya bahwa COVID-19 telah mengubah tapi juga telah mempercepat proses adanya digitalisasi. Di bidang pendidikan itu dampaknya masih terasa dan mungkin juga nanti akan berlanjut di waktu yang akan datang terkait dengan digitalisasi pendidikan. Nih, makanya di bidang pendidikan dengan dampak yang begitu masif terkait dengan pelarangan interaksi, maka pemerintah juga membuat terobosan tertentu untuk tetap
memberikan aktivitas semua tingkat dari tingkat paling dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Mengapa pendidikan ketika itu harus tetap menjalankan prosesnya? Karena jadi pendidikan, ya, kalau kita bukan baik rendah paling ya, atau kita contohkan di level kita saat ini, mahasiswa membutuhkan materi itu pasti, membutuhkan, oke, membutuhkan evaluasi itu tiga dalam kegiatan pendidikan. Oke, materi. Mahasiswa atau siswa membutuhkan materi dalam memperkuat atau mempertajam pendidikan mereka, khususnya di mata kuliah atau mata pelajaran tertentu. Nah, digitalisasi membantu mereka untuk mempermudah proses penerimaan dan juga eh, penggunaan dari materi tersebut. Kemudian pendidikan juga butuh interaksi tenaga pendidik kepada siswa maupun mahasiswa. Nah, proses digitalisasi membantu dengan teknologi jarak jauh. Kemudian untuk mengetahui sampai di mana keberhasilan dan juga interaksi itu berjalan, maka dibutuhkan evaluasi. Jadi memudahkan evaluasi untuk Anda disiapkan absensi bisa habis, dosen nggak bisa kirim tugas yang bisa tes program maupun aksesnya juga mudah melalui Diakat. Nanti Erapot ini seperti kalau kita di HS. Nah, dengan kata lain bahwa digitalisasi ini kita dan cara mengelola pendidikan secara keseluruhan. Yang mendasar adalah alita menjadi pembelajaran online maupun hybrid. Oke, sebelum era kita pendidikannya face to face, ya, tatap muka langsung di kelas. Seiring dengan mewabahnya COVID dan juga ini mendorong sistem atau model digitalisasi, maka tatap muka menjadi bisa virtual atau online. Atau yang satu lagi adalah hybrid learning, kombinasi tatap muka dan online. Seperti kita saat ini adalah hybrid online. Ya. Yang mengajar secara online, tetapi juga ada mahasiswa yang bisa datang langsung ke kampus masing-masing. Oke, media yang nanti bisa digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi dan memberikan tugas-tugas bisa, ya, menggunakan link drive kalau kita biasanya kalau bisa disiapkan. Oke. Kalau di UTS, di tugas-tugas juga disiapkan. Kita sudah terjadwal pertemuan 8 UTS, pertemuan ke 16 UTS. Nah, materi kuliah itu bisa berupa file yang bisa di-download maupun video pembelajaran.
Kalau model hybrid ini ya kita diberikan keleluasaan dalam artian ketika kita memang sibuk, sangat sibuk, maka kita bisa mengikuti perkuliahan secara online atau melihat video pembelajaran setelah kita mempunyai waktu yang tapi ketika kita mungkin mempunyai waktu yang longgar, kita ingin berinteraksi secara fisik dengan mungkin teman atau dosen, bisa nanti difasilitasi dengan datang langsung ke kampus atau bertemu tatap muka di kelas. Nah, tadi ya kita sudah singgung ya, percepatan ini drivernya, pendorong utamanya itu adalah adanya pandemi COVID. Percepatan digitalisasi ini dan perkembangannya bahkan hingga saat ini ketika COVID tidak berdampak lagi, proses ini menjadi momentum besar dari perkembangan dan percepatan digitalisasi di bidang pendidikan. Ya, banyak sekolah, kampus dan lembaga pendidikan memaksa diri mereka ya beralih ke online learning dalam waktu singkat. Sekarang juga sudah banyak eh, apa ya platform-platform pendidikan secara online. Kalau dulu ketika kita mau mengadakan tes, mungkin tes TOEFL, tes apa ya, kita mungkin harus datang ke tempat penyedia tes. Tapi sekarang kita bisa mengikuti tes TOEFL, TOEIC atau tes yang lainnya itu tanpa harus ke kantor mereka, tapi bisa online. Ini juga menjadi eh, manfaat tersendiri ya dari segi kemudahan, segi kecepatan di bidang pendidikan. Platform-platform yang dapat digunakan untuk memfasilitasi tadi ya, memfasilitasi interaksi secara online. Ada Zoom, ada Google Classroom, ada Moodle ya. Teknologi ini muncul untuk tadi juga mendorong proses digitalisasi khususnya untuk menjadi tool ya alat yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk berinteraksi secara online melalui platform-platform yang telah dikembangkan ini. Hanya kita mengenal kuliah online, ada hybrid, ada full online, ada seminar, webinar, ya. Pasti kamu tiap minggu beberapa kali untuk mengadakan seminar, webinar. Kalau dulu zamannya Bu Kolif, zamannya Pak Muftah, dan zamannya Bu Tanti itu kalau mau seminar ya udah langsung datang ke kampus yang mengadakan atau menjadi penyelenggara seminar. Tapi sekarang kita bisa mengikuti atau mendapatkan seminar secara online. Ada e-learning mandiri, banyak platform yang menyediakan materi-materi yang nanti bisa di-download, bisa digunakan untuk menambah wawasan terkait dengan materi yang ingin didapatkan, modul digital, presensi, ya. Nah, konsep pendidikan itu bagaimana? Konsep digitalisasi itu flexible learning. Bisa belajar dimanapun, kapanpun, di mana saja. Bahkan orang yang sedang bekerja bisa mengikuti perkuliahan. Ini konsepnya adalah flexible learning, di mana eh, siswa atau mahasiswa bisa belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jika dulu belajar mata kuliahnya A, B, jam pertama, jam kedua mata kuliah B. Nanti ya mungkin istirahat ada jam lagi ke 5, melontar lagi jam eh, jadwalnya ke 7, ya sudah ditetapkan. Tetapi dengan adanya digitalisasi
ya. Jadi jadwal sudah terjadwal jam segini, kita mulai jam 8.10 sampai nanti selesai. Tapi Anda bisa melakukan absensi sampai nanti malam. Ya. Oke. Anda ketika pada saat ini belum bisa mungkin digabung di Zoom maupun eh, masih bekerja, bisa mendapatkan video pembelajaran dan video materi fisiknya melalui siakat, bisa kita tonton mungkin nanti malam atau kita pada waktu senggang. Oke. Yang kedua, konsepnya sumber belajar tidak terbatas. Ya, multimedia learning resources. Sumber belajar tidak terbatas. Kalau dulu ketika kita tatap muka, sumbernya ya ketika itu disampaikan oleh dosen atau guru. Ada buku tertentu yang nanti bisa dibaca. Tapi dengan digitalisasi ini, ya tadi ada video pembelajaran, entah itu menggunakan YouTube, ya toh. Kalau di sini kita menggunakan channel YouTube masing-masing dosen, itu bisa dilihat dan juga bisa diakses karena nanti akan membagikan link YouTube untuk pembelajaran mata kuliah yang mereka atur. E-book atau e-model ya. Sekarang buku-buku tidak harus ke kampus, tidak harus ke perpustakaan. Banyak tersedia model-model e-book yang berbentuk PDF dan bisa dan kita juga sudah menyediakan library digital di kampus. Infografi dan animasi ya. Ada beberapa pengajar yang mungkin nanti menambahkan ya infografis dan animasi di video pembelajaran mereka. Nah, ini podcast pembelajaran ya, melalui Spotify, Noise atau Google Podcast. Ini ada simulasi virtual atau virtual reality untuk pembelajaran interaktif seperti saat ini. Ya, kita bisa nanti berdiskusi, bisa eh, saling berinteraksi ya, walaupun media online. Ini akan sangat membantu untuk pembelajaran praktis, abstrak atau visual. Contoh, kalau di masa kedokteran nanti bisa menggunakan virtual reality untuk simulasi anatomi tubuh manusia. Kalau nanti mungkin apa ya? Kalau di manajemen ya nanti mungkin ketika ada menyampaikan atau mengpresentasikan tugas kita secara online. Oke. Dipantau dan berbasis data atau data drive learning. Ini konsep digitalisasi yang ketiga. Nah, salah satunya adalah tenaga pendidik mempunyai waktu untuk memonitor proses belajar secara otomatis dan berbasis data. Oke, ini sudah masuk ke kalau di kita sistem kesehatan. Oh, si A ini absennya Oh, si B belum data ini real time dan ini bisa digunakan oleh tenaga pendidik untuk mengevaluasi dan memonitor para siswa didiknya. Oke. Makanya ketika data itu masuk nanti di sistem zakat, terus akses makin. Oh, si A ini, si B ini ada di itu. Sistem bisa mendeteksi masih yang terlambat mengumpulkan tugas. Ya, nah,
Oke. Tadi ada batas waktu pengumpulan tugas. Oh, tugas dikumpulkan sebelum tanggal ini. Ya toh. Ada mahasiswa yang tepat atau bahkan sebelum tanggal yang ditetapkan jatuh jatuh temponya sudah bukan. Oh, ada yang mahasiswa pas jatuh tempo bukan. Ini data ini akan memudahkan dosen untuk ya tadi ya memonitor proses belajar, nilai progres dan aktivitas tercatat dengan rapi. Bahkan ketika kita UTS nilai dan UAS. Nah, ini memberikan kesempatan kepada dosen memberi insight, ya, memberikan informasi data yang dengan adanya sistem digitalisasi otomatis tenaga pendidik ya kalau kita sekarang ini yang paling yang memang masih berkembang dan berjalan itu memang pendidikan institusi yang yang memenuhi tingkat pendidikan itu di universitas maupun sekolah tinggi. Kalau di SD, di SMA ke bawah itu memang sekarang sudah berkurang untuk digitalisasi bidang pendidikan. Yang masih berkembang itu memang di institusi pendidikan tinggi. Ya. Mereka masih menggunakan teknologi untuk teknologi digital untuk proses belajar mengajarnya. Makanya dengan teknologi ini dosen memiliki kemudahan pertama untuk menyampaikan materi, kemudian untuk memberikan video pembelajaran. Keuntungannya apa ya tadi? Mahasiswa ketika tidak ada waktu, ya, pas jadwalnya kuliah, nanti bisa malam masih bisa menonton atau melihat video perkuliahan dari dosen. Mengelola kelas dengan platform digital, learning management system. Ya, ini platform yang nanti dapat digunakan oleh tenaga pendidik khususnya dosen untuk tadi membantu proses perkuliahan secara online. Banyak sekali platform-platform pendidikan ini yang nanti bisa dapat digunakan oleh dosen. Kalau dulu paling terkenal itu kan Edmodo ya, pertama kali muncul itu Edmodo itu menjadi salah satu platform pembelajaran digital. Ya. Baru muncul Google Classroom, baru sekarang platform yang paling sering digunakan adalah Zoom. Oke. Mengevaluasi pembelajaran secara digital, ya. CPT, analitik progres pembelajaran, ya. Dengan Anda tadi akses di Siakat, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, ya, memudahkan para dosen itu ya tadi mengetahui mana sih mahasiswa yang aktif, mana sih mahasiswa yang tepat waktu dalam mengumpulkan tugas atau mengerjakan tes CPT, kemudian memfasilitasi pembelajaran melalui teknologi pendukung. Ya seperti yang saat ini kita lakukan adalah kita dibantu oleh teknologi pendukung dalam penyampaian materi, yaitu melalui video conference.
kita menggunakan Zoom pada saat ini, tapi juga diintegrasikan ke channel YouTube masing-masing dosen. Nah, tentu saja dengan adanya digitalisasi di bidang ekonomi ini ada dampaknya, ya. Oke, dampak yang pertama adalah dampak positif, dampak yang bisa menguntungkan baik itu institusi, tenaga pendidik maupun siswa atau mahasiswa. Nah, akses pendidikan lebih merata. Dampaknya siswa daerah terpencil bisa mengakses video dan materi berbasis melalui internet. Ini dampak positif ya. Oke. Belum nanti tantangan ya. Secara umum ya tadi bahwa siswa di daerah tertentu ya selama itu masih ada akses internet masih bisa mengikuti atau mendapatkan materi dari pendidikan. Oke. Mahasiswa yang mungkin bekerja di luar negeri ya dengan mengikuti kuliah secara hybrid online, mereka bisa tetap mendapatkan materi. Kalau tidak bisa menggunakan platform-platform pendidikan. Ada Ruang Guru, ada Zenius, ada YouTube Edu, yang dimana ini menyediakan materi yang sama untuk semua siswa. Ini bisa menambah tadi wawasan maupun materi pendidikan terkait dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir dengan sistem pemerataan ini, tadi perguruan tinggi bisa mengadakan kuliah online untuk yang tidak bisa hadir di. Intinya bahwa pendidikan tidak lagi eksklusif untuk mereka yang tinggal di kota besar. Efisiensi proses belajar. Dampak positifnya pada di efisiensi proses belajar, di mana teknologi ini membuat proses pengajaran dan administrasinya lebih teratur dan cepat. Ya, contohnya di presensi melalui LMS tidak perlu absen manual. Tugas dikumpulkan secara digital, tidak ada lagi kertas yang hilang. Nilai Anda mendapatkan nilai secara otomatis. Anda mengerjakan UTS langsung muncul nilainya. Anda diberikan kesempatan beberapa kali untuk mengerjakan UTS. Mana nanti nilai yang paling tinggi yang didapatkan. Video pembelajaran bisa diputar ulang. Ya, karena aksesnya tadi kalau kita berupa channel YouTube, ketika Anda memiliki linknya, ya udah, Anda bisa lihat kapanpun, dimanapun. Ini juga memberikan kemudahan pada guru maupun dosen pada proses pengajarannya, ya, karena sudah dikurangi pekerjaan administrasi yang menghabiskan waktu. Dampak usul yang selanjutnya adalah pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Ya, kalau kita melihat generasi sekarang, itu yang mereka inginkan adalah visualitas dan juga mengurangi bosan. Maka digitalisasi membuat banyak lebih engaging. Kalau eh, ada tambahan materi yang mungkin berbentuk animasi atau infografis, ada kuis online, diskusi via forum atau grup, ya toh. Nanti bisa diskusi di Zoom maupun bisa berdiskusi langsung di WA group, ya.
Dampak positif yang terakhir adalah data learning analytics, ya, di mana ini memberikan manfaat paling besar pada digitalisasi pendidikan. Nah, karena tadi tenaga pendidik mendapatkan data yang sangat lengkap dan real time dari sistem yang dikembangkan dalam model digital ini. Oke. Dosen bisa melihat siswa mana yang kesulitan, siapa yang tertinggal. Sistem bisa memberi rekomendasi materi tambahan untuk masing-masing siswa. Kampus bisa mengevaluasi kualitas mata kuliah berdasarkan data performa mahasiswa. Nah, selain manfaat, ada tantangan yang harus dilalui dengan adanya proses digitalisasi ini. Kemudahan yang didapatkan itu harus bisa didapat ketika tantangan ini bisa dilalui. Tantangan yang pertama adalah kesenjangan akses internet. Ya, modal utama digitalisasi adalah adanya akses internet, adanya eh, apa ya, teknologi yang bisa secara apa yang bisa mensupport proses tadi, proses digitalisasi, ya, akses internet dan juga minimal HP ini harus dimiliki untuk tadi lancarnya proses digitalisasi pendidikan. Itu unsur utamanya, tool utama di bidang digitalisasi. Nah, tantangannya adalah kesenjangan akses internet. Belum adanya pemerataan secara menyeluruh, ya, di wilayah-wilayah tertentu yang belum mendapatkan akses internet. Ini tantangannya. Oke, ketika akses internet ada otomatis, ya, juga perlu biaya untuk tadi kuota, mungkin pembayaran wifi. Ini juga mungkin bisa dihadapi ketika keluarga tidak. Karena apa? Kualitas sinyal itu nanti mempengaruhi teknologi yang digunakan. Kalau Zoom, kita menggunakan Zoom atau bahkan ini gabungan dari channel YouTube, ya. Kalau sinyalnya tidak kuat, ya paling pol nanti terputus-putus, kita keluar sendiri. Nah, ini tantangan yang pertama, yaitu tadi belum meratanya akses atau penyediaan infrastruktur akses internet di seluruh Indonesia. Ketimpangan yang kedua, ketimpangan perangkat, ya, karena di sini ya tadi akses internet dan perangkat belum semua eh, apa ya, sekarang sih mungkin setiap anak mungkin sudah punya HP, entah nanti itu bisa support atau tidak, gitu. Nah, itu juga menjadi eh, nih banyak yang masihlah satu dua yang menggunakan satu HP untuk berbagi dengan saudara. Apalagi ketika kita harus menyediakan device yang berupa laptop. Soalnya itu juga harus mendukung. Setelah dengan COVID,
Model baru yang membuat guru siswa harus menyesuaikan dengan model ini. Harus belajar tadi ya, bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana mengupload materinya di Zoom, bagaimana nanti eh, membuat media pembelajaran kayak PPT itu menjadi lebih menarik karena kalau manual kan tinggal nanti tulis di papan tulis, guru maupun dosen itu sudah menyiapkan materi berbentuk modul. Tapi kalau dari online otomatis harus menyediakan PPT maupun visual yang nanti bisa dilihat di media pembelajaran secara online. Nah, ini juga memberikan beban ya, tantangan karena belum semua pendidik atau pengajar itu mempunyai kemampuan di bidang teknologi tertentu. Nih, karena tadi belum membiasakan, belum terbiasa. Oh, tahu-tahu sudah harus berhubungan dengan teknologi ini. Gitu. Kalau dulu otomatis kalau kalian seperti guru dosen, nggak mungkin mengajarkan dengan kalian menggunakan HP. Mereka harus setidaknya memiliki komputer atau laptop. Ini juga kendala pada saat-saat pertama kali itu menjadi kendala yang paling besar. Resiko plagiarisme atau ketergantungan teknologi. Kemudahan akses teknologi juga membawa resiko plagiarisme. Nah, kalau ini kita tanya ke mahasiswa saja ya, siswa mudah menyalin jawaban dari internet. Ya, apalagi sekarang ada AI, ChatGPT. Pertanyaan dosen itu dengan sangat gampang nanti dijawab oleh dan apa AI. Banyak tugas yang copy paste tanpa pemahaman. Ini menjadi ketergantungan. Jika internet mati, kuliah juga terhenti. Jika platform bermasalah, evaluasi atau pengumpulan tugas juga terganggu. Ini sering ya, kalau di kita itu pas servernya down, karena begitu banyak yang akses pada saat bersamaan. Nah, ini juga nanti mungkin dievaluasi di error. Siswa menjadi terlalu pasif dan hanya mengandalkan teknologi untuk ya, logika berpikir secara nalar bagi mahasiswa itu mungkin agak sedikit berkurang. Ada beberapa lagi. Ya, karena apa? Ya tadi mereka mengandalkan teknologi untuk mencari solusi. Ya, jawaban melalui tanpa harus memahami pertanyaan yang disampaikan. Apakah ini boleh? Ya silakan ya. Tetapi tetap pemahaman kita terkait dengan materi juga harus kita pahami secara logis. Ya. Yang ketiga resiko maupun kekurangan yang tadi tantangannya sekarang resiko dan adalah gangguan fokus atau distraction. Ya, oke, jujur saja lah sekarang ya. Mahasiswa ketika pembelajaran melalui online lah, Zoom maupun dengan YouTube. Oke. Kita kehilangan gagal fokus. Kenapa? Ya tadi kita merasa oh nanti mungkin bisa nonton lagi aja. Ketika kita fokus di pembelajaran online, gitu, ada sesuatu yang mungkin pacarnya nelpon atau orang tuanya nyuruh ini nyuruh ini, mereka akan meninggalkan. Gitu. Walaupun cuma semenit 2 menit. Tapi ketika sudah masuk Zoom lagi, ya toh materi yang sudah disampaikan mungkin tidak akan selalu fokus mengikuti. Ya kan, seperti saat ini saya sedang ngajar, ya dosen aja terganggu.
proses pengajaran, ada notifikasi, cloning dari WhatsApp, ya kan? Oke, itu godaan lah, godaan-godaan atau potensi gangguan-gangguan seperti ya toh, kita di Zoom kan. Kalau saya alhamdulillah ya ini di ruangan dalam penyampaian materi dengan situasi yang senyap seperti ini mungkin suaranya bisa terdengar dengan jelas. Tapi ketika kita mungkin dari rumah mungkin kadang ada suara kokok ayam, ada suara kendaraan, itu juga nanti mengganggu proses penyampaian kejelasan dari materi. Ini otomatis kan konsentrasi menurun, materi tidak terserap secara maksimal, sehingga motivasi belajar bisa turun. Yang kedua ada kurangnya adalah quality control konten. Ya, digitalisasi membuat semua orang bisa membuat dan menyebarkan konten pendidikan, tapi ada resiko kualitasnya. Gitu. Tidak semua konten benar atau berbasis riset. Kalau kita terkait dengan pendidikan, hal utama sumbernya adalah data yang valid. Banyak video tutorial yang informasinya salah. Materi tidak standar seperti kurikulum atau sekolah kampus. Sumber belajar selalu tidak kredibel. Ini juga menjadi kekurangan dan resiko. Nah, resiko dan kurang yang selanjutnya adalah interaksi berkurang. Ini sudah menjadi hal yang umum ketika kita melakukan eh, apa pada lingkungan yang serba digital. Lingkungan untuk berinteraksi antar manusia itu akan sangat berkurang. Gitu. Kita di Zoom nanti sudah selesai ya udah, gitu. Live udah, setelah itu sudah nggak ada interaksi. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah ketimpangan literasi digital. Ya, tadi kemampuan tadi, ya. Entah itu dari siswa, entah itu dari pendidik. Literasi terkait dengan digital ini belum sepenuhnya dikuasai. Ada siswa punya HP, HP-nya mungkin canggih, tapi belum tentu bisa atau mau menggunakannya untuk mencari referensi akademik yang benar. Bagaimana mengelola file digital dengan bagi lembaga pendidikan, tidak semua kampus punya sistem digital yang matang. Ada yang masih manual maupun semi digital. Gitu. Bagi dosen, gitu. Ya tadi kemampuan untuk menguasai bagaimana menggunakan tool-tool yang mendukung digitalisasi pendidikan ini juga perlu dikembangkan. Nah, masa depan digitalisasi edukasi. Pembelajaran berbasis artificial intelligence. Di sini nanti akan dibantu dengan AI di masa depan, AI tutor pribadi, ya toh. Ada AI sebagai asisten dosen, ya siapa tahu ya ini ya. Ya, karena apa? Ya tadi sekarang ada universitas yang atau lembaga pendidikan yang bahkan tidak punya kantor, secara fisik tidak punya, tetapi mampu menyediakan proses pendidikan. Karena apa? Mereka menggunakan tool atau pembelajaran berbasis AI. Contoh nyatanya adalah ChatGPT ini. Anda mau mencari materi apapun di ChatGPT akan dengan sangat mudah dan cepat. Ada Kanmigo, tutor matematik berbasis AI. Ada Duolingo, menggunakan AI untuk latihan bahasa sesuai kemampuan pengguna. Masa depan pendidikan digital, ya, yang kedua adalah personalized learning, di mana tidak lagi bersifat sama untuk semua orang. Ada personalisasinya. Semua setiap siswa mendapat materi sesuai gaya belajar. Oh, si A ini gaya belajarnya memang sambil gini. Nah, nanti menyediakan platform tersebut gaya belajarnya seperti itu. Metode pembelajarannya akan menyesuaikan apa yang siswa itu pilih. Yang selanjutnya adalah virtual
reality classroom, kelas berbasis virtual reality. Nih, ya toh. Contoh mahasiswa kedokteran melakukan simulasi operasi. Nah, masa depan 3 yang selanjutnya adalah micro learning. Ya. Pembelajaran dengan modul pendek, ringkas, dan fokus. TikTok Edu, Skillshare, Udemy modul pendek. Ini semua platform-platform yang membantu dan juga mendukung model digitalisasi di bidang pendidikan. Oke, kesimpulannya adalah digitalisasi edukasi telah mengubah cara belajar dan mengajar dengan menghadirkan akses pendidikan yang lebih luas, fleksibel, dan interaktif. Teknologi-teknologi seperti LMS, video conference, e-learning, dan AI memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efisien serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Namun tetap ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam perjalanan digitalisasi di bidang pendidikan. Oke, kok lama banget ya perasaan saya. Oke, terima kasih. Saya kira untuk pertemuan di pertemuan 11 ini cukup sampai di sini. Terima kasih pada Pak Miftah, Bu Olive, dan Bu Tati ya yang telah sabar menunggu untuk pembelajaran di pagi hari ini. Saya kira cukup sekian ya, bisa dilanjut di diskusi di masing-masing cabang. Oke, terima kasih. Saya tutup. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Pak Alwi. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.